Mbak Yanti. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Mbak Yanti. Selamat pagi adik-adik di rumah. Oh ya Mbak Wahyu, sangat senang sekali ya dan bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali sekolah minggu online di GKJ Karanganyar. Mbak Wahyu, kita mau sapa dulu adik-adik kita yang berada di rumah, mulai dari kelas yang paling imut dulu Mbak Wahyu. Kelas apa Bethlehem. ya? Bethlehem. Yeah. Halo adik-adik Bethlehem, apa kabar? Luar biasa. Oh, luar biasa. Terus Mbak Wahyu? Ya, adik-adik yang kelas Kanaan. Halo, shalom, apa kabar? Shalom. Pastinya adik-adik baik, sangat baik, luar biasa dan semuanya sehat. Amin, puji Tuhan. Mbak Wahyu, kita mau buka dulu sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Aku diberkati. Oke. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Papa, mama, kakek, nenek, tante-tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Papa, mama, kakek, nenek, tante-tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, Mbak Wahyu, semuanya diberkati Tuhan. Betul sekali, Kalau Mbak kita Wahyu. mau memuji Tuhan, pasti diberkati. Amin. Mbak Wahyu, kita sudah memuji Tuhan. Ya. Nah, saatnya kita mau mengingatkan adik-adik yang ada di rumah tentang ayat hafalan minggu kemarin. Oh ya. Nah, ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Efesus 5 ayat 1 yang bunyinya, Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. betul sekali Mbak Wahyu. Pasti adik-adik di rumah sudah hafal Oh, sudah ya. hafal semua Mbak Yanti. Tentunya. Nah, Mbak Wahyu, sekarang kita mau membuka sekolah minggu di pagi hari ini dengan berdoa ya Mbak Wahyu. Iya. Adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita bersama mama papa, duduknya yang baik, kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, kita mau berdoa. Allah dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami kembali sekolah minggu secara online. Berkatilah kami Bapa yang ada di rumah. Kiranya Engkau berkati kami selalu dengan berkat-Mu. Berkati sekolah minggu kita hari ini, juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh Mbak Wahyu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Mbak Wahyu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu nih Mbak Wahyu. Oh iya. Lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Berapa tadi? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai
adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita, sekarang adik-adik duduk tenang. Ambil Alkitabnya, kita akan buka lagi nggih. Setelah kita tadi menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin, sekarang kita akan mendengarkan firman untuk pagi ini. Pagi ini, pagi yang indah ini, Tuhan kembali mengasihi adik-adik dengan memberikan nasihat. Adik-adik harus suka berdamai. Tadi tidak nakalan, tidak saling mengganggu. Seperti salah satu tokoh dalam Nabi Yunus. Nah, di sini diceritakan Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Adik-adik pasti bisa ya mengeja Niniwe. Ya. Kota Niniwe itu kota yang penduduknya banyak sekali. Kota yang sebenarnya cinta Tuhan. Tapi pada saat itu adik-adik, di kota Niniwe baru banyak sekali kenakalan. Pas itu ada yang nakal, ada yang suka menipu, ada yang suka memeras, ada yang suka merampas. Itu perbuatan tidak bagus ya adik-adik. Ya. Akhirnya Allah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe. Pergilah ke kota Niniwe, beritakan kabar di sana bahwa dalam 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang-balikkan. Maksudnya itu akan dihukum oleh Tuhan karena penduduknya banyak yang nakal. Nah, setelah itu Nabi Yunus adalah nabi yang menurut Allah. Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe, dikabarkanlah firman Tuhan itu. Wahai rakyat Niniwe gitu ya. Tuhan berfirman bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikkan karena sudah banyak sekali yang berbuat nakal. Iya. Lah, mendengar seperti itu, penduduk Niniwe, 40 hari lagi. Oh, kalau gitu mari kita berbenah. Nah, seperti itu ya, bukan Allah masih 40 hari lagi, masih ada waktu, mari kita nakal lagi, bukan seperti itu. Tapi ayo kita berbenah, kita berubah. Yang tadinya suka merampas, no, sekarang enggak ya. Yang tadinya suka bicara kotor, yang tadinya suka mengganggu orang lain, yang tadinya suka mencuri, semuanya bertobat. Dan rajanya pun, Raja Niniwe itu mendengar firman yang diberikan oleh Nabi Yunus tadi adik-adik. Dia juga langsung melepas jubahnya, jubah rajanya, ditanggalkan itu diletakkan ya. Dilepas jubah rajanya itu yang bagus, yang mewah, lalu dia berkabung mengganti dengan jubah kain kabung. Dia sedih sekali. Setelah itu dia juga memberitakan ke rakyatnya, wahai rakyatku, seluruh rakyat Niniwe, kalian harus bertobat. Karena kalau tidak, dalam waktu 40 hari, kita akan dihukum oleh Allah. Nah, semuanya adik-adik, semua rakyat Niniwe, baik di barat, timur, utara, selatan, semuanya menurut, semuanya berbenah, semuanya berubah. Yang tadinya nakal berubah jadi baik, yang tadinya pelit jadi tidak pelit, yang tadinya suka mencuri jadi tidak mencuri. Nah, karena semua penduduk Niniwe berubah jadi baik, Allah merasa kasihan. Keluarlah belas kasihan Allah yang tadinya mau menghukum kota Niniwe, tidak jadi dihukum.
Akhirnya kota Niniwe selamat. Nah, ini cuplikannya adik-adik. Sekarang kita akan baca dalam firman-Nya biar adik-adik lebih yakin ya. Yuk, kita ambil Alkitab. Kita buka di dalam Yunus. Yunus itu setelah baca ya, Yunus 3 ayat 1 sampai 5. Terus nanti dilanjutkan yang ayat ke-10. Adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik minta bantuan Bapak, Ibu, apa Kakak gitu ya. Apa Kakek, Nenek? Yuk Mbak Wahyu bantu untuk baca ya. Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dulu. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu bersiaplah Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Nah, terus yang ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini, kalau kita mau bertobat dari nakal, yang tadinya nakal, mau bertobat, mau berubah, itu Allah Maha Kasih adik-adik. Kalau kita mau bertobat, mau berubah, jadi nakal, dari nakal menjadi baik, dari suka mentak-mentak, jadi lemah lembut, dari pelit jadi murah hati gitu. Allah Maha Kasih. Allah tidak akan menghukum kita. Sebaliknya, Allah akan menerima kita dengan kasih-Nya dan semakin memberkati. Nah, seperti firman pada pagi ini, seperti raja dan warga kota Niniwe, adik-adik, yang tadinya mau dihukum Allah karena apa tadi tidak jadi dihukum? Ya, karena mau bertobat. Bertobat itu apa ya? Berubah dari tidak baik menjadi baik. Jadi bagaimana ya? Jadi dari tidak baik menjadi baik gitu ya. Nah, adik-adik seperti itu ya. Siapa di sini adik-adik di rumah yang tadi main bentak-bentak sama mama, sama papa, mungkin sama adik mungkin. Sekarang minta maaf. Berdamai. Siapa yang tadi mau nyari mainan gak ketemu malah emosi? Tidak ada ya. Tapi kalau ada, sekarang berdamai, sabar ya, sabar. Harus berdamai. Nah, seperti itu ya. Seperti tema firman ini, sekali lagi Mbak Wahyu ulangi. Mau berubah dari tidak baik, menjadi baik. Mau berdamai dengan Tuhan, dengan Bapak Ibu, kakek, nenek, keluarga, maupun dengan orang-orang di luar rumah. Seperti teman-teman, saudara-saudara gitu ya, mau berdamai. Yo, sekarang maaf-maafan ya. Ya, nanti kita lakukan ya, biar diberkati Tuhan, biar tidak dihukum Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik firman pada pagi ini yang Tuhan berikan buat kita
buat Mbak Wahyu, buat teman-teman, buat adik-adik di rumah agar semakin taat, semakin dicintai Tuhan. Ya. Oke, siapa yang mau dicintai Tuhan? Angkat tangan. Ya, semuanya mau dicintai Tuhan. Makanya adik-adik harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama. Ya, berubah dari tidak baik menjadi baik. Mbak Wahyu, Iya. terima kasih untuk firman-Nya. Luar biasa Sama-sama. sekali ya Mbak Wahyu ya. Nah, adik-adik di rumah kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Jangan lupa persembahannya nanti dititip mama papa, dimasukkan ke amplop dan ditulis persembahan sekolah minggu. Iya. Oke adik-adik? Oke. Mbak Wahyu, Iya. persembahan kita mau diiringi dengan lagu Beri Berilah syukur. Syukur. Ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita akan serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Adik-adik kumpulkan ke tangan kuasa Tuhan. Juga mengucap syukur buat firman-Nya, sekaligus kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Ayo adik-adik berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Kau berikan pada kami. Sehingga pada pagi ini kami boleh memperoleh kekuatan untuk kami bisa berubah dari tidak baik menjadi baik. Berkati kami Tuhan dengan kekuatan surgawi, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang manis, anak-anak pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami haturkan. Tolong Tuhan urapi, terimalah Tuhan sehingga bisa menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga bisa Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa buat papa, mama, kakek, nenek, juga saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan juga berkati, ampuni segala dosa kami, sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi orang-orang pembawa damai dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online ini. Walaupun kami berada jauh satu sama lain, Tuhan, tolong Tuhan satukan kami, hati kami, iman kami di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, hati kami, jiwa, roh, dan tubuh kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Mbak Wahyu dan adik-adik di rumah, kita mau mengingat lagi tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan untuk bertobat, Mengakui kesalahan,
terus hidup berdamai dengan Tuhan dan sesama. Amin. Oh iya Mbak Yanti, hari ini, minggu ini kita juga ada ayat yang perlu dihafalkan adik-adik di rumah, yaitu dalam Matius 5 ayat 9. Yang bunyinya, Ya, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, dihafalkan adik-adik ya. Ditulis dulu Matius 5 ayat 9. Ya. 9. Nanti dihafalkan ya. Mbak Yanti, sebelum kita akhiri kita muji Tuhan lagi ya. Oh, tentunya Mbak Dengan Ayu. pujian Allahku besar.